Halo teman SMA, perkenalkan, saya Putri Echa Rahmawati. Saya lahir di Kota Udang, Kota Sidoarjo, pada tanggal 4 September 2007. Saat ini saya menempuh pendidikan di salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Sidoarjo. Yap, SMA Negeri 1 Krian. Saya bangga menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Krian. Sekolah ini adalah ekosistem dinamis yang membentuk karakter kuat dan pribadi yang adaptif. Membekali saya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, memecahkan masalah, dan kolaborasi. Keterampilan inilah yang saya asah secara langsung melalui keterlibatan aktif saya di berbagai organisasi. Di SMA Negeri 1 Krian, saya mendapatkan kehormatan untuk menjadi ketua 1 di organisasi siswa intra sekolah. Pada posisi ini, saya mendapatkan kesempatan berharga untuk mengasah berbagai kompetensi kepemimpinan. Saya belajar bagaimana mengelola dan memotivasi tim secara efektif, serta mengembangkan kemampuan dalam pengambilan keputusan yang sigap, akurat, dan strategis. Lebih dari itu, peran ini melatih saya untuk merealisasikan berbagai gagasan inovatif menjadi program-program konkret yang memberikan dampak positif dan signifikan bagi seluruh warga sekolah. Pengalaman ini berlanjut di tingkat yang lebih tinggi. Saya dipercaya untuk menjadi sekretaris 1 di Himpunan Musyawarah OSIS Kabupaten Sidoarjo. Pada posisi ini, saya mendalami tata kelola organisasi yang lebih terperinci dan kompleks, termasuk bagaimana menyusun administrasi dengan rapi. Selain itu, saya juga dilatih untuk berkomunikasi secara efektif dengan banyak pihak. Semua kemampuan ini penting untuk membangun kerjasama yang baik dan memastikan program kerja berjalan dengan lancar. Tak berhenti di lingkungan sekolah, saya juga aktif dalam organisasi eksternal, yaitu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Di organisasi ini, saya menjabat sebagai Wakil Sekretaris 2. Keterlibatan di luar lingkungan sekolah ini memberikan saya perspektif yang lebih luas, mengajarkan saya tentang dinamika sosial di masyarakat, dan membuka mata pada isu-isu kebangsaan dan keagamaan. Selain melalui berbagai organisasi, saya juga mengembangkan minat dan bakat yang saya miliki melalui berbagai kompetisi yang sering saya ikuti, khususnya di bidang public speaking. Saya sering mengikuti kompetisi seperti orasi, pidato, pembawa acara, narasi, dan voice over. Dari berbagai upaya tersebut, saya mendapatkan sebuah penghargaan, yakni juara 1 lomba narasi kebangsaan tingkat nasional. Tidak hanya melalui kompetisi, di sekolah saya sering diberi tanggung jawab untuk menjadi pembawa acara dalam kegiatan sekolah. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman lain yang tak kalah penting, yakni pengalaman mengikuti kompetisi olimpiade, kompetisi paskibra, dan berbagai pelatihan yang memberikan saya pengalaman yang dapat saya implementasikan dalam kehidupan. Semua pengalaman ini, baik di organisasi maupun di kompetisi, telah membentuk saya menjadi pribadi yang utuh, yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga siap berkontribusi. Untuk mendukung kontribusi saya memiliki bekal lain yang tak kalah penting. Yap, kecintaan saya terhadap budaya Jawa Timur. Jawa Timur merupakan wilayah yang kaya akan warisan seni dan budaya. Di antaranya adalah batik, topeng, wayang, dan alat musik tradisional. Batik Jawa Timur memiliki ciri khas motif yang ekspresif dan berani, seperti batik Madura yang mencolok dan batik Gajah Oling dari Banyuwangi. Kesenian wayang di Jawa Timur juga beragam, meliputi wayang jegdong dengan irama kendang khasnya, wayang beber yang kisahnya dilukis pada gulungan kain, dan wayang tengul yang terbuat dari kayu. Adapun alat musiknya, gamelan Jawa Timur yang memiliki irama lebih cepat dan energik. Dan yang terakhir,
Kesenian topeng Malangan menjadi bagian penting dalam pertunjukan tari yang setiap topengnya mempresentasikan karakter dalam kisah Panji. Saya percaya sebagai pelajar kita bertanggung jawab untuk menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Dengan melestarikan budaya dan berinovasi, kita memastikan bahwa budaya kita tidak lekang oleh zaman. Dengan ini, seluruh prestasi yang saya miliki akan memiliki makna yang mendalam karena dijiwai oleh rasa kebudayaan yang dalam. Dari semua pengalaman yang sudah saya jalani, saya menyimpulkan bahwa menjadi siswa berprestasi bukan tentang kecerdasan, tetapi juga tentang kemauan untuk terus bertumbuh. Ada 4 kiat utama yang selalu saya pegang teguh. Yang pertama, tentukan target spesifik yang ingin kamu capai. Tujuan ini akan menjadi kompas yang akan mengarahkan setiap langkahmu. Yang kedua, manfaatkan setiap peluang. Jangan ragu untuk keluar dari zona nyaman. Ikut berbagai organisasi atau berbagai kompetisi. Setiap pengalaman, baik berhasil maupun gagal, akan tetap menjadi pelajaran yang sangat berharga. Yang ketiga, atur waktu dengan cerdas. Belajar, berorganisasi, dan beristirahat harus seimbang. Dengan manajemen waktu yang baik, kamu bisa meraih prestasi tanpa harus mengorbankan kesehatan. Yang keempat, jangan pernah berhenti belajar. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi. Jadikan rasa ingin tahu kalian sebagai bahan bakar utama untuk menggali potensi yang kalian miliki. Saya ingin menegaskan kembali bahwa pendidikan bukan hanya sekedar tentang meraih nilai yang sempurna, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan ilmu dan keterampilan yang kita miliki untuk memberikan dampak yang positif. Sebagai penutup, mari kita menjadi pelajar yang cerdas, berbudaya, dan sadar digital. Jadikan prestasi sebagai jembatan utama untuk memberikan dampak positif yang nyata. Mari bergerak, berkarya, dan jadi agen perubahan yang sesungguhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.